Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Amar Habibur Rahman Prayudi. Biasa sih, saya dipanggilnya Amar. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan oleh guru di kafe saya untuk membuat refleksi pelajaran kejuruan DKV. Yuk, simak penjelasan saya. Untuk tugas kali ini, saya ditugaskan untuk membuat refleksi menggunakan animasi. Aplikasi yang saya gunakan untuk mendesain animasinya yaitu saya menggunakan Canva. Menurut saya, dalam perjalanan belajar, setiap siswa pasti memiliki beragam pengalaman yang membentuk pemahaman, keterampilan, dan juga sikapnya terhadap suatu mata pelajaran. Semester 1 telah kita lewati bersama dengan berbagai tantangan, keberhasilan, dan juga pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Kini, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke semester berikutnya, mari kita luangkan waktu sebentar untuk merenungkan perjalanan belajar yang telah kita lalui. Kira-kira hal apa aja sih yang perlu kita refleksikan dari semester kemarin? Yang perlu kita refleksikan dari semester kemarin adalah yang pertama, perasaan apa yang sering peserta didik rasakan selama mengikuti pembelajaran di mata pelajaran kejuruan DKV pada semester 1. Menurut saya sering merasa tertantang dan kadang-kadang bingung, terutama saat menghadapi tugas atau materi yang sulit. Namun ada juga yang menurut saya itu ada rasa puas ketika saya berhasil memahami materi tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya pertanyaan kedua. Pengalaman belajar apa yang paling tidak menyenangkan dan peserta didik berharap tidak terjadi lagi di semester ini? Menurut saya, pengalaman belajar yang tidak menyenangkan adalah ketika guru memberikan tugas dengan batas waktu yang sangat singkat. Hal ini membuat saya merasa terburu-buru dan hasilnya pun tidak maksimal ketika saya mengerjakan tugas. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa pengalaman belajar yang paling menyenangkan dan peserta didik berharap terjadi lagi di semester ini, yaitu semester kedua? Jawaban saya sih adalah pengalaman belajar yang paling menyenangkan di semester 1, yaitu ketika saya bisa membuat suatu proyek atau hasil tugas yang menurut saya hasil dari tugas itu bisa saya jadikan sebagai portofolio atau koleksi dari hasil yang telah saya lakukan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja sih yang akan peserta didik lakukan agar hasil belajar peserta didik di semester ini bisa lebih baik? Jawaban saya sih adalah saya akan membuat jadwal belajar yang teratur. Saya akan memperincikan jadwal belajar saya agar lebih baik ke depannya gitu. Dan juga saya akan melakukan lebih banyak membaca dan meriset materi sebelum pelajaran dimulai. Saya akan men-search informasi apa yang saya butuhkan untuk saya belajar gitu. Dan juga aktif bertanya jika ada suatu hal yang belum saya pahami ke guru kejuruan. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan 5. Hal-hal apa saja yang akan peserta didik tinggalkan agar hasil belajar peserta didik di semester ini jauh lebih baik? Jawaban saya adalah saya akan mengurangi kebiasaan buruk saya. Salah satunya adalah menunda tugas dan bermain game yang cukup lama agar bisa lebih fokus pada belajar. Nah, jadi untuk kedepannya saya akan mengurangi hal-hal buruk saya agar saya bisa lebih baik ke depannya. Dan saya berharap bahwa
ketika saya bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka lebih besar pula peluang saya untuk berhasil dan mengerjakan tugas lebih baik lagi. Hasilnya juga lebih bagus. Gitu. Oke teman-teman, kita sudah berada di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 6. Nah, pertanyaan 6 yaitu pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik di semester ini, yaitu semester 2. Yang saya inginkan adalah saya ingin pembelajaran kejuruan itu yang lebih interaktif dengan menggunakan media pembelajaran seperti video atau simulasi pengerjaan tugas. Selain itu, saya juga berharap bahwa ada lebih banyak diskusi kelompok atau permainan edukasi yang membuat pelajaran kejuruan itu lebih menyenangkan.